ada 400 meter yang mendapat kita ada. Diapakan deh diapakan ke bawah? Iya.
Pembangunan gereja itu, dia ada sekretaris pembangunan gereja. Bahkan dia waktu sakit dari orang-orang dari ya, baik Santa Maria. Itulah salah satu pentingnya dia sekretaris pembangunan gereja. Dia cerita dia. Jadi uskup Sinaga dia tahu. Dia apa? Dia sempat dari Katolik di sana. Jadi datanglah KSP dia dinas. Disuruh dia apa? Melamar jadi dinas. Nah, jadi kenapa belum mulai dia? Sudah ada suami. Bapak Unstul Unstul biasa oh intinya Unstul dia Unstul salah dia barat oh ya timur barat selatan karena begini di Sumatera di sini tapi bahannya ke sana karena pembangunan ini secara pemerintah yang ini saya ada sistem itu ya dipikirkan apalagi dinas secara udah kalau masuk seperti tahu iya kalau enggak visionaris mana iya namun tahu kan bawa kalian ke selatan sana kan oke kan sama nggak masuk Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 1. Pengantar Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar!
Perkenalkan, mereka adalah para guru yang akan menemani Anda mempelajari modul Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Halo, saya Pak Bondan. Saya akan menemani Anda di pertemuan 1 dan modul 1. Hai, saya Ibu Lulu. Saya akan menemani Anda di modul 2. Halo teman-teman guru, saya Pak Justinus. Nah, saya akan temani Anda di modul 3. Apa kabar? Nama saya Ibu Ratna. Kalau saya akan bertemu Anda di modul 4. Hai, saya Pak Asep. Kita akan bertemu di modul 5. Selamat belajar. Halo, selamat datang di pertemuan pertama, pengantar Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. PKH ini berbeda dari praktik atau kegiatan pendidikan lainnya. Ada 13 keterampilan hidup yang berbeda sesuai dengan kurikulum yang akan Anda jelaskan kepada para siswa-siswi Anda. Nah, pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi bagaimana PKH berbeda dari mata pelajaran lainnya, menentukan 13 keterampilan hidup yang termasuk dalam kurikulum PKH, menyepakati komitmen belajar atau tata tertib atau aturan kelas. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap menemani saya untuk memfasilitasi pembelajaran PKH? Hari ini, Pak Bondan akan memfasilitasi pembelajaran PKH pertemuan pertama dengan tema Pengantar PKH. Klik pintu untuk masuk ke kelas. Saat memasuki kelas, sambutlah siswa-siswi Anda dan beritahu mereka tema dari pertemuan pertama, yaitu perkenalan tentang PKH. Jangan lupa untuk relaksasi bersama siswa-siswi Anda sebelum memulai pembelajaran. Klik ikon untuk melihat latihan relaksasi dan pemberi semangat. Nah, selanjutnya jelaskan tujuan dari pertemuan kali ini. Apa sajakah tujuannya? Temukan 3 benda berikut ini untuk mengetahui tujuan dari pertemuan 1. Perlu para guru ketahui, mengajar PKH berbeda dengan mengajar mata pelajaran lain. Ada 4 alasan utama yang membedakan PKH dengan yang lainnya. Tarik dan letakkan 4 alasan ke angka yang tepat. Setelah selesai, klik jawab. Mari simak kembali 4 alasan utama yang membedakan PKH dengan mata pelajaran lain. PKH itu banyak berdiskusi dan menyenangkan. PKH membahas kehidupan dan isu yang terjadi sehari-hari. Di PKH, siswa-siswi adalah pihak yang memiliki sumber informasi utama, karena ini membahas tentang kehidupan mereka. Di PKH tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh. Lalu, apa sajakah penjabaran dari 4 alasan tersebut? Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Terkadang ada siswa-siswi yang merasa malu untuk bertanya.
Lanjutkan pelajaran PKH dengan memberikan informasi tentang keterampilan hidup. Terkadang ada siswa-siswi yang merasa malu untuk bertanya tentang hal-hal yang didiskusikan kepada gurunya. Untuk itu, beritahu siswa-siswi Anda untuk menuliskan pertanyaan mereka dan meletakkannya di kotak pertanyaan tanpa harus menulis nama mereka pada kertas pertanyaan. Kita akan mendiskusikan pertanyaan tersebut pada pertemuan berikutnya. Lanjutkan pelajaran PKH dengan memberikan informasi tentang keterampilan hidup. Keterampilan hidup adalah keterampilan untuk membantu mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari. Apa sajakah contohnya? Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya, jelaskan kepada siswa-siswi bahwa terdapat 3 keterampilan yang dibutuhkan untuk menyokong pendidikan yang lengkap atau menyeluruh. Jika diibaratkan sebagai sebuah bangku berkaki 3, maka ketiga kaki bangku tersebut masing-masing adalah keterampilan akademik, keterampilan penghidupan, dan keterampilan hidup. Lalu, tahukah Anda definisi dari masing-masing keterampilan? Tarik dan letakkan masing-masing keterampilan pada kotak yang tepat. Selanjutnya, ada 3 hal yang perlu Anda lakukan dalam menjelaskan keterampilan hidup. Klik setiap istilah untuk informasi lebih. Lalu, tahukah Anda definisi dari masing-masing keterampilan? Tarik dan letakkan masing-masing keterampilan pada kotak yang tepat. Selanjutnya, ada 3 hal yang perlu Anda lakukan dalam menjelaskan keterampilan hidup. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Sebagai guru, Anda harus memahami 13 keterampilan hidup yang ada dalam PKH. Keterampilan hidup tersebut adalah mengatur diri sendiri, kreativitas, berpikir kritis, berpartisipasi, berempati, menghargai perbedaan, mengambil keputusan, bernegosiasi, bekerja sama, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, resilient atau ketangguhan atau ketahanan, mengelola stres dan emosi. Klik nomor 1 sampai dengan 6 untuk informasi lebih lanjut. Klik nomor 7 sampai dengan 13 untuk informasi lebih lanjut. Berikan penjelasan kepada siswa-siswi terkait 13 pendidikan keterampilan hidup dan kemudian diskusikan. Selanjutnya, ajaklah para siswa-siswi untuk membuat komitmen belajar atau peraturan kelas. Mungkin saja ada siswa-siswi yang malu untuk bertanya. Nah, Anda bisa memulainya dengan pertanyaan. Bagaimana siswa-siswi Anda ingin diperlakukan satu sama lain di kelas PKH ini? Bagaimana guru memperlakukan siswa-siswi sesuai dengan keinginan mereka? Jika masih belum ada yang berani berbicara, maka sebaiknya mengarahkan pertanyaan tersebut kepada siswa-siswi tertentu.
Jika para siswa-siswi sudah menentukan komitmen belajar atau aturan kelas, maka mintalah mereka untuk menuliskannya pada sebuah kertas besar lalu menempelkannya di kelas. Klik siswa dan siswi di depan kelas untuk informasi lebih lanjut. Pada akhir sesi pertemuan ini, jangan lupa untuk melakukan 3 hal ini. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Di PKH, siswa-siswi adalah pihak yang memiliki sumber informasi utama, karena ini membahas tentang kehidupan mereka. Hal tersebut adalah salah satu cara utama untuk menyampaikan kepada para siswa-siswi bahwa PKH berbeda dari kelas lainnya. Nah, apakah 3 cara utama lainnya yang bisa Anda sampaikan kepada para siswa-siswi Anda? Pilih 3 jawaban yang tepat. Ada 13 keterampilan hidup. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengungkapkan ide dan keyakinan seseorang dengan cara yang meyakinkan. Keterampilan hidup apakah yang dimaksud tersebut? Pilih 1 jawaban yang tepat. Siapakah yang terlibat paling utama dalam membuat komitmen belajar atau peraturan kelas? Pilih 1 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 1, Pengantar Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 2, Pengantar Modul 1. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 2, Pengantar Modul 1. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam persiapannya mempelajari Modul 1.
Mempraktikkan kiat-kiat memfasilitasi modul 1. Pagi ini, Pak Bondan sedang mempersiapkan dirinya untuk memfasilitasi pembelajaran modul 1. Mengenal diri sendiri kepada siswa-siswinya. Sebelum memulai memfasilitasi pembelajaran modul 1, Pak Bondan harus mengetahui gambaran umum pertemuan untuk masing-masing dari 4 tema pertemuan. Apa yang harus aku persiapkan untuk memfasilitasi pembelajaran modul 1 kepada anak-anak ya? Untuk mengetahui gambaran umum pertemuan ini, berikut beberapa pertanyaan yang dapat aku tanyakan kepada diri sendiri. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Kemudian di waktu luang, Pak Bondan merenungkan pengalaman remaja dan pubertasnya yang pernah ia alami sendiri sewaktu muda. Pak Bondan juga mendiskusikan hal-hal tersebut dengan rekan kerjanya yang ia percayai untuk membantunya memperoleh informasi. Sewaktu saya muda, bagaimana perasaan saya menjalani pubertas ya? Hai Pak Bondan, apa yang sedang kamu lakukan? Bu Ratna, Bu, saya akan mengajar PKH minggu depan tentang pubertas. Saya ingat, dulu waktu remaja, jarang membicarakan tentang topik ini dengan orang dewasa. Saya agak ragu, anak-anak mau terbuka bicara ini dengan saya. Iya Pak, dulu kan topik ini sering dianggap tabu. Tapi sekarang, anak-anak mungkin sudah banyak mendapat informasi ini dari berbagai sumber daring. Banyak pula yang sudah mengalaminya. Jika kita bersikap terbuka, saya pikir anak-anak juga akan mau bersikap terbuka pada kita. Saya siap jika Pak Bondan perlu masukan dari saya. Begitu ya, Bu. Terima kasih banyak atas dukungan Bu Ratna. Saya jadi merasa lebih percaya diri. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya, Pak Bondan menggunakan beberapa strategi untuk mendukung siswa-siswinya dalam menyelesaikan modul 1. Adapun strategi yang disarankan dan tidak disarankan untuk dilakukan Pak Bondan dalam memfasilitasi siswa-siswinya sebagai berikut. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Bagaimana cara terbaik Anda mempersiapkan diri untuk memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi mengenai pubertas dan remaja? Pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 2, pengantar modul 1. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 2, Identitas Saya bagian 1. Klik untuk lanjut. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti.
Selamat belajar. Bondan Adi Prakoso rajin dan disiplin. Gemar bermusik, berasal dari Jawa Tengah, beragama Islam, memiliki integritas yang tinggi. Selamat datang di pertemuan 2, Identitas Saya, bagian 1. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam memahami apa itu identitas. Sebelum memasuki kelas dan bersiap untuk mengajar, Pak Bondan bertemu dengan Ibu Lulu yang juga ingin mengajar. Halo Pak Bondan, mau bersiap-siap ke kelas ya Pak? Halo Bu. Iya nih, saya mau pergi ke kelas 7A. Mau ngajar tema apa sekarang Pak? Saya mau mengajarkan tema identitas saya pada siswa-siswi, Bu. Wah, itu materi yang sangat menarik untuk diajarkan Pak. Tema identitas saya sangat pas diajarkan ke anak didik kita agar mereka dapat mengetahui identitas diri mereka. Wah, benar sekali Pak Bondan. Pak Bondan pun mulai masuk ke kelas. Sambut siswa-siswi ke dalam pertemuan dan beritahu mereka tentang tema pertemuannya, identitas saya. Selamat pagi. Pada pertemuan ini kita akan membahas identitas saya. Mulailah pertemuan dengan relaksasi atau latihan pemberi semangat, tergantung pada suasana hati siswa-siswi saat memasuki kelas. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Baca semua pertanyaan dan jawaban dari kotak pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Mintalah siswa-siswi untuk mengingat pesan-pesan penting dan hal-hal yang mereka pelajari dari pertemuan sebelumnya. Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut. Sampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah memahami apa itu identitas. Untuk mengetahui bagaimana alur pembelajaran mengenai informasi penting, apa itu identitas, cobalah lihat referensi mengajar pada ikon kegiatan berikut. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Identitas kita adalah kombinasi dari semua hal yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Seperti halnya siswa-siswi yang terdiri dari latar belakang budaya, status sosial ekonomi, agama, maupun hobi yang berbeda-beda. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Atau contoh lain yaitu Ibu Sri Mulyani, Jonathan Christie, dan Tasya Kamila yang memiliki latar belakang, keterampilan, kegemaran, dan keyakinan yang berbeda. Klik setiap gambar untuk mengetahui profil masing-masing. Agar kita lebih memahami identitas diri, cobalah jawab beberapa. Atau contoh lain yaitu Ibu Sri Mulyani, Jonathan Christie, dan Tasya Kamila yang memiliki latar belakang, keterampilan, kegemaran, dan keyakinan yang berbeda. Klik setiap gambar untuk mengetahui profil masing-masing. Agar kita lebih memahami identitas diri, cobalah jawab beberapa pertanyaan pada bintang identitas berikut. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 2, Identitas Saya, bagian 1. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 2, Identitas Saya, bagian 2.
klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 2, Identitas Saya, bagian 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi 5 nilai pribadi, mendeskripsikan ciri kepribadian. Pada pembelajaran sebelumnya, Pak Bondan telah menjelaskan apa itu identitas. Kali ini Pak Bondan akan menjelaskan mengenai nilai-nilai pribadi dan ciri-ciri kepribadian. Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut. Namun, sebelum memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi tentang nilai-nilai pribadi, Pak Bondan akan mengisi kuesioner berikut untuk mengetahui nilai-nilai pribadi yang dimiliki. Petunjuk pengerjaan. Bacalah dengan seksama contoh nilai-nilai pribadi beserta definisinya. Pilih setiap nilai yang terdaftar sesuai dengan isi hati Anda. Jika Anda sudah selesai